Halo, aku Ainunai, spesialis newborn photographer. Selamat datang di YouTube channel aku. Di konten aku yang kali ini, aku nggak bawa properti foto, aku nggak bawa kamera, karena khusus untuk konten ini, aku akan membahas tentang rumor seputar newborn photography. Check it out. Yang pertama adalah harga foto newborn itu mahal. Kata mahal itu sebenarnya relatif, teman-teman semuanya. Mau mahal atau murah itu balik lagi ke perspektif masing-masing, begitu kan? Tapi yang perlu diingat, kami para newborn photographers itu memikirkan semua yang kita keluarkan, jadi kita tuh nggak ngawur ngasih harga ke klien. Apa aja sih yang jadi pertimbangan kami saat kami membuat satu harga untuk price list newborn photography? Pertimbangan pertama adalah pengeluaran tentang properti foto. Jadi dari semuanya ini kita tuh milihnya nggak sembarangan, kita pilih yang nyaman, yang bagus untuk bayi. Harganya pun berkisar dari ratusan sampai jutaan, dan kita pasarkan semuanya kepada ahlinya, dan mereka juga nggak sembarangan bikinnya. Begitu teman-teman semuanya. Gear atau perlengkapan yang kita pakai untuk memotret bayi pun kita harus memperhitungannya loh. Pengeluaran untuk mengikuti investasi ilmu seperti workshop, baik itu offline ataupun online, pun harus diperhitungkan. Karena investasi ilmu ini nih yang mungkin biasanya paling mahal ya, tapi ini adalah landasan bagi aku dan mungkin teman-teman newborn photographer lainnya dalam menghandle bayi. Overall, dari semuanya ini, kita juga memikirkan tentang waktu yang kita keluarkan untuk mentreatment bayinya bapak ibu semuanya, supaya mendapatkan hasil yang baik dari proses pemotretannya yang memakan waktu tidak hanya beberapa menit tapi berjam-jam. Tapi kemudian juga kita memikirkan post processing alias editingnya untuk memuluskan kulit bayi dan lain sebagainya. Semuanya itu untuk mengeluarkan satu output karya foto yang baik untuk bayi kalian. Yang kedua adalah bayi ditekuk-tekuk, aman gak sih? Waktu pertama kali aku memutuskan untuk terjun di dunia newborn photography, hal pertama yang aku pikirkan itu, aman gak sih foto bayi ditekuk seperti ini? Kemudian aku mencari tahu melalui semua platform yang ada di internet, dari Google, dari YouTube, dari sosial media para newborn photographers yang sudah senior. Jawabannya adalah aman, asal dilakukan oleh jasa profesional. Maka dari itu ada banyak aturan sekali tentang newborn photography yang bisa kita penuhi dan bisa kita taati, seperti adanya usia ideal Bapak Ibu, karena dengan adanya usia ideal tulangnya bayi itu masih lentur, masih enak, dan dia masih merasa seperti di perut ibunya. Kemudian yang kedua adalah pose-pose yang kita lakukan adalah menirukan saat mereka di perut ibunya, seperti ini. Pose bayi di perut ibunya kan mereka tertekuk seperti ini. Jadi ini 100% aman. Kemudian, rumor yang ketiga yang sering saya dengar, kemudian sering juga ditanyakan kepada saya, apakah saya ini seorang ahli kesehatan? What? Oh my god. Faktanya adalah, saya bukanlah seorang bidan atau dokter. Saya adalah seorang sarjana pendidikan bahasa Jepang yang memiliki pengalaman kerja tidak ada hubungannya sama sekali dengan newborn photographer ataupun fotografer selama 8 tahun. Tapi saya ada niat untuk belajar newborn photography.
Maka dari itu saya mengikuti workshop offline, online, kemudian saya juga mengikuti komunitas newborn photographer Indonesia demi mendapatkan ilmu pengetahuan tentang newborn photography yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah manapun, baik apapun jurusannya. Aku punya beberapa rekan newborn photographers dari seluruh Indonesia dan mereka dari berbagai background yang berbeda-beda. Coba simakin video dari mereka. Aku Difta Dastu, aku newborn photographer dari Bekasi. Aku awalnya adalah seorang akuntan di perusahaan swasta. Aku memulai bisnis newborn photographer ini dari awal 2018. Aku mengawalinya dengan belajar dari YouTube dan teman-teman fotografer lainnya. Hingga akhirnya aku ingin terus mengembangkan bisnis ini. Aku memilih tutor atau belajar dengan Ana Brand asal USA di Kuala Lumpur tahun 2019. Hingga akhirnya aku bisa mendapatkan hasil foto yang aku inginkan seperti saat ini. Namun aku tetap terus belajar hingga saat ini. Jika ada workshop online atau workshop lainnya, aku masih suka ikut. Jadi jangan sampai kalian merasa puas, karena newborn fotografi harus terus diasah. Karena banyak hal yang masih belum aku tahu, jadi aku ingin terus belajar. So, buat kalian yang ingin belajar atau memulai bisnis newborn fotografi, ada baiknya kalian harus belajar atau mengetahui teknik-teknik dasar dari newborn fotografi. Karena klien kalian adalah seorang baby yang baru lahir, yang sangat ringkih dan sangat mahal karena mereka adalah seorang anak yang diinginkan oleh orang tuanya. Jadi kalian harus mengambil momen terbaik dan kalian harus memperlakukannya dengan sangat baik. Maka itu kalian harus tahu bagaimana cara menghandle dan memperlakukan mereka gitu. Tidak mudah sebenarnya, sangat tidak mudah untuk bisa mengambil pose atau angle terbaik dari baby, karena kita yang harus melakukannya, karena tidak mungkin kita menyuruh mereka untuk berpose sendiri kan. Jadi kalian harus tahu bagaimana caranya, dan kalian untuk mendapatkan itu semua harus dengan belajar dengan newborn photographer lainnya gitu. Jadi kalian harus tahu teknik-tekniknya terlebih dahulu. So, buat kalian yang ingin memulai bisnis ini dan ingin baru mulai belajar, semangat ya, kalian pasti bisa. Thank you. Hai, nama saya Niko Hemanto dari Twiko Baby. Asal kota saya dari Jambi. Awal mula sebelum saya terjun ke newborn fotografi, saya bekerja sebagai staf IT di salah satu perusahaan swasta di kota Jambi. Sebelumnya, sebelum masuk newborn ini, saya berkecimpung di dunia wedding dan pre-wedding. Karena berjalannya waktu, saya mulai merasa ada satu titik jenuh dan mulailah memasuki bidang ke dalam kids fotografi. Dari kids itu saya sudah melalui berbagai usia, mulai dari usia 1 tahun hingga usia 3 bulan. Dari situ saya sudah mulai merasa kayaknya ada sesuatu yang unik di dunia baby ini. Dari dunia baby, baru saya terjun lagi ke dunia newborn. Ternyata di dunia newborn ini tidak semudah di dunia baby, karena masih banyak teknik dan ilmu-ilmu yang harus kita pelajarin lebih spesifik lagi. Selain untuk cara kita harus tahu cara menidurkan bayi, kita juga harus tahu bagaimana arti sebuah tangisan bayi ini. Di 2012 saya sudah mulai newborn fotografi. Dari situ saya banyak sekali mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, mulai dari diusir dari neneknya, belum lagi dapat bayi-bayi yang udah gede, 3 bulan, 1 bulan. Akhirnya saya mendapatkan bayi usia ideal yaitu 9 hari di tahun 2014. Dari situ saya sudah mulai terbiasa menggendong bayi, dan akhirnya di 2018 saya mengambil kelas dengan Ci Margaret dari Bambinis Baby. Dari situ saya kembangin lagi dengan style saya sendiri, terus saya kembangin lagi hingga di 2020 saya ingin belajar lagi dan mendalamin lagi dengan Ana Brand, yaitu newborn photographer dari USA. Dari situ saya pun lebih tertarik lagi untuk mempelajari lagi dengan teman-teman sesama newborn photographer. Nah, di 2018 saya juga tergabung
sebagai anggota Newborn Photography Indonesia, yaitu kumpulan dari newborn photographer se-Indonesia. Di sana kami juga sering membahas tentang kebersihan pakaian bayi, bagaimana cara yang benar untuk membersihkan pakaian bayi, dan itu juga banyak sekali hal-hal yang dibahas. Selain itu juga kami juga saling update ilmu, teknik wrapping yang kekinian, dan juga di tahun 2020 kami selalu melakukan Zoom meeting selama masa pandemik. Yang kita bahas juga sesuai dengan yang kita hadapi. Contohnya seperti pandemi ini kita menambah SOP yang biasa kita lakukan dengan SOP tambahan yang lebih ketat lagi, seperti UVC sebelum sesi foto, atau kita spray peralatan kita di depan rumah klien, dan banyak macamnya. So, bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia newborn fotografi, sebaiknya bekali dulu dengan ilmu-ilmu yang tepat, karena klien yang kita handle ini sangat ringkih dan belum bisa apa-apa. Nah, sekian dari saya. Jika teman-teman ingin lihat behind the scene sesi newborn, teman-teman bisa follow IG saya di pico.baby. Sekian, bye. Halo, perkenalkan nama saya Eka Nurmawati. Saya dari Kaula Newborn. Saya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya adalah seorang bidan yang aktif bekerja hingga sekarang. Jadi saya itu bidan dan juga newborn photographer. Jadi jangan salah, saya bukan hanya newborn photographer tapi juga saya seorang bidan. Jadi saya masih bekerja sampai sekarang. Tapi saya memutuskan untuk menjadi newborn photographer itu karena pekerjaan ini menyenangkan ya. Menyenangkan sekali mengabadikan momen setiap bayi-bayi yang baru lahir, itu ternyata menyenangkan. Dan bukan hanya cuma mengabadikan momen, tapi kita memberikan seni di dalamnya. Jadi ternyata ini menyenangkan banget. Dan saya memutuskan menggeluti newborn fotografi ini dari tahun 2016. Kaula Newborn adalah newborn fotografer pertama di Kalimantan Selatan, dan ini yang dulu informasinya di tahun 2016 itu masih agak susah untuk mencari informasi tentang newborn fotografi, karena di Indonesia sendiri masih sedikit banget newborn fotografer di tahun itu. 2016 sampai 2018 itu masih kita sedikit banget untuk mencari informasi. Sementara kita di luar negeri sana udah hits, sudah dari berapa tahun ke belakang gitu. Tapi di Indonesia sendiri sedikit sekali saya mencari informasi untuk newborn fotografi. Di tahun 2018 saya baru bisa mulai, kita harus bergabung ke komunitas, kita harus belajar lagi dan ikut workshop, mengasah ilmu kita, skill kita. Jadi bukan hanya kayak, aku bisa ini kok, aku bisa handle bayi kok, motret gampang, bukan itu. Padahal kan aku bidan ya, pada ininya basicnya bidan, dan pasti mikirnya kayak, gampang kok, bidan pasti bisa untuk motret newborn. Sementara enggak sebenarnya gitu. Sebenarnya malah ketika kamu motret newborn itu akan berbeda sekali sama kita perawatan bayi baru lahir. Beda banget. Jadi kamu harus belajar lagi tentang newborn fotografi, belajar sama yang expert, terus asah skill, jam terbang, pelajarin, bergabung sama teman-teman, sharing, dan itu yang bikin kita untuk makin meningkatkan skill kita. Jangan cepat puas. Dan aku dari 2016 sampai 2020 sampai sekarang juga masih terus belajar. Aku masih sharing-sharing sama teman-teman komunitas, masih ikut workshop. Dan aku terakhir ikut workshop, sebelumnya aku ikut workshop Ana Brand di Bali. Ana Brand itu newborn fotografer yang terkenal di dunia ya. Jadi kayak ketika itu tuh kayak satu mimpiku terpenuhi gitu. Satu mimpiku terpenuhi untuk bertemu dia, dan kita belajar langsung sama yang expert. Dan Ana Brand basicnya bukan bidan gitu. Jadi kan ketika kamu bidan, kamu bukan berarti kamu akan bisa motret. Jadi kamu harus belajar. Bahkan orang bukan bidan juga bisa motret gitu. Bahkan dia mendunia gitu. Jadi jangan terpaku sama kamu ini newborn photographer, kamu pasti bidan gitu. Enggak. Jadi aku itu beberapa stigmanya kayak gitu kan, kebanyakan ini. Sebenarnya kalau bisa kita belajar terus, kamu mau bidan kayak kamu bakal bisa motret newborn fotografi, khususnya genre ini gitu. Sementara pasar di Indonesia ini ternyata bagus sekali, dan kita harus
memperbaiki kualitas setiap harinya, dan kita harus mempelajarin bagaimana sih yang bagus, angle apa sih ini lagi trending, apa sih lagi yang ngetrend sekarang, apa ya yang bagus buat newborn. Dan ini ternyata menyenangkan banget. Jadi aku merasa nggak pernah salah pilih untuk mengambil genre foto ini, genre pekerjaan ini juga khususnya, dan ternyata semenyenangkan itu gitu. Jadi aku bersyukur banget. Terima kasih banyak teman-teman komunitas. Rumor terakhir yang ingin aku bahas adalah apakah penggunaan flash itu aman? Oh my god. Faktanya, pencahayaan bagi newborn photography ada dua macam nih teman-teman. Yang pertama kita pakai natural light seperti yang itu dari cahaya matahari natural ya. Yang kedua kita pakai artificial light seperti ini. Caranya pun gak ngawur teman-teman. Kami para newborn photographers menggunakan media modifier atau rumah sebagai gandengan dari speedlight ini. Jadi nggak langsung ke arah bayinya. Jadi lighting ini kita masukkan dulu nih ke rumahnya. Kemudian hadapnya pun nggak langsung menghadap ke bayi, tapi hadapnya ke arah payung, dan dari payung pun dipantulkan lagi dan dilembutkan lagi dengan kain putih ini teman-teman. Jadi totally safe. Nah seperti ini caranya. Kalau kalian lihat, cahaya yang akan kita pakai untuk foto pun dipantulkan dulu melalui kain silver yang ada di dalam payung, dan kemudian masih dilembutkan lagi sama diffuser atau kain putih yang menutupi payung. Jadi lighting kami 100% aman untuk pemotretan bayi. Itu tadi konten aku mengenai rumor seputar newborn photography. Bagaimana? Apakah konten itu bermanfaat? Aku harap kalian share sebanyak-banyaknya kepada orang lain agar rumor mengenai newborn photography tidak salah dan mereka teredukasi juga mengenai newborn photography. Aku harap konten ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi yang lain, dan sampai jumpa di video aku berikutnya.